Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kaum adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya di depan Allah tentang bagaimana kepemimpinannya. Sini adalah kita ambil kepemimpinan seorang orang tua terhadap anaknya. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi anak yang masih berada dalam kandungan ibunya, dalam kantong rahim ibunya, dia sudah memperoleh hak. Haknya adalah sebagai kewajiban orang tua kepadanya memberikan gizi yang baik, kemudian melindungi. Jadi melindungi ketika dia berada dalam kandungan. Kemudian lahir ke dunia adalah normal seperti manusia biasa. Manusia sama dengan kita yang sudah dewasa. Jadi anak yang sudah lahir itu dia kan bersih dari noda dan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw nasiranihi." Jadi anak yang dilahirkan oleh ibunya itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, Nasrani. Mau soleh, mau salah, mau taat, mau tidak, mau nakal, mau apa, tergantung kepada kedua orang tuanya. Dia oleh sebab itu anak sejak dari kecil, setelah dia lahir ke dunia, haknya bertambah, kewajiban orang tua bertambah. Di antaranya haknya untuk mendapat hak asuh, berikan asuh kepada orang anaknya, kemudian memberikan kasih sayang, kemudian memberikan nafkah yang bergizi semampu orang tuanya, kemudian memberikan pakaian, lalu memberikan ASI, memberikan perlindungan, kemudian memberikan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Makanya kita lihat sejak dini anak itu sudah dididik dengan didikan agama, didikan dengan didikan agama, dengan harapan supaya dia memiliki ilmu pengetahuan agama yang menjadi fondasi dalam dirinya. Sebab anak-anak itu masih labil. Apa yang dia lihat, apa yang didengar, apa yang disaksikan, dia akan terapkan dalam kehidupannya. Tanpa adanya pendidikan agama terhadap anak, maka dia akan berbuat semaunya, tidak ada filter dalam batinnya yang membedakan antara mana yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup. Jadi melindungi anak agar ia dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan adanya perlindungan anak dari berbagai pihak, maka akan terhindar dari berbagai tindakan yang dialami oleh anak. Tindakan kekerasan
yang dihadapi, yang akan dialami oleh anak, dan terhindar dari itu. Yang paling utama dan pertama yang memberikan perlindungan itu adalah orang tua. Orang tua tidak dibolehkan memberikan kasih sayang yang berbeda. Jadi tidak pilih kasih terhadap anak-anaknya. Makanya anak yang bungsu lebih dicintai, disayangi daripada anak yang lain. Baik dari segi pakaian, segi makanan, perhatian, kasih sayang, pendidikan, itu adalah semuanya berlaku adil dalam mendidik anak-anak. Jadi jangan dibedakan. Apabila dibedakan kasih sayang terhadap anak-anak atau anak, akan terjadi kejengkelan, ketidakpuasan, dan merasa tersingkirkan dalam keluarga. Yang hal ini tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Jadi harus berlaku adil terhadap anak. Jadi hak anak harus dilindungi, kemudian hak anak mendapatkan pendidikan. Hak anak harus diberi gizi yang baik, diperhatikan, kemudian anak mendapatkan pakaian. Kemudian hak anak itu harus mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang digaris bawah sini adalah masalah pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Makanya kebanyakan kita lihat anak-anak yang masih berusia 5 tahun dia sudah sekolah umum, baik dia TK, PAUD, kemudian SD. Tapi di sore hari dan malam harinya orang tuanya memasukkannya ke sekolah agama, pengajian, TPA, yayasan, dan madrasah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membentuk anak menjadi anak yang soleh, membentuk anak menjadi anak yang soleha. Jadi dia di madrasah, di pendidikan agama, dia akan belajar tentang akhlak bagaimana berbicara yang baik dengan orang tua, akhlak bagaimana lewat di depan orang-orang tua, akhlak bagaimana bertingkah laku yang baik, akhlak bagaimana berpakaian yang baik, akhlak bagaimana makan yang baik, akhlak bagaimana jika berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua dari dia. Sini terapkan, dan bagaimana caranya sholat, bagaimana tentang puasa dan sebagainya. Jadi ini semuanya dijelaskan dalam pendidikan agama, masalah akhlak. Apabila akhlak ini telah tertanam dalam diri si anak, dia akan tahu kewajiban. Tahu kewajiban bukan hanya menuntut haknya, tapi juga melaksanakan kewajibannya. Kewajiban anak diantaranya adalah berkata yang jujur, kata jujur kepada orang tuanya. Kemudian anak ini tidak akan berlaku kasar kepada orang tuanya, tidak akan membentak orang tuanya, karena dia sudah tahu Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan katakan kata-kata kepada kedua orang kamu, tapi ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut, karena dia punya akhlak. Kemudian dia akan berlaku baik, sopan, santun di depan orang tua, karena sudah memiliki hal itu. Dan juga apabila orang tuanya butuh sesuatu, dia akan memberikannya. Apabila nanti dia sudah dewasa, dia sudah menikah, dia sudah berpunya, sementara orang tuanya sudah jatuh miskin, orang tuanya sudah lumpuh, orang tuanya tidak bisa berbuat lagi karena sudah tua, maka dia merasa ada kewajibannya untuk mengasuh orang tuanya, untuk membawa orang tuanya berobat, untuk memberikan fasilitas kepada orang tuanya, memberikan kasih sayang kepada orang tuanya, karena dia ingat ketika dia kecil dulu orang tuanya memperlakukannya dengan baik. Itu insya Allah akan ditemui. Makanya apabila kita memperlakukan anak kita dengan baik mulai dini, maka insya Allah nanti ketika kita sudah tua, anak kita juga akan memperhatikan kita dan menyayangi kita. Namun Rasulullah SAW menegaskan an Umar ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu an qala
Dari Amr ibnu Shu'aib, dari ayahnya dan kakeknya radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah, suruhlah anak-anakmu itu salat, wa hum abana'u sab'ina sinin, apabila anakmu itu telah berumur 7 tahun. Jadi anak orang tua kewajiban orang tua terhadap anak menyuruhnya sholat apabila anak itu telah berumur 7 tahun. Namun ketika kita sebelum 7 tahun kita sudah masukkan anak kita ke pesantren, kita masukkan ke madrasah, dia telah dididik bagaimana sholat, bagaimana ibadah-ibadah yang lain, bagaimana akhlak, maka dia tanpa disuruh dia akan melaksanakan hal itu karena sudah terbiasa. Dia as-somalula taruba li'annahu biasa, karena sudah terbiasa. Bahkan kadang-kadang anak itu sendiri yang meminta anaknya untuk sholat, mengajak anaknya untuk sholat ke masjid. Itu kenapa? Karena sudah terbiasa dari kecil, karena dirinya masih polos, tapi ketika diberikan didikan agama akan tertanam dalam batinnya sampai dia tua nanti. Muru auladakum bis-shalah wa hum abana'un sab'ina sinina. Jadi suruhlah anakmu salat setelah dia berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abana'um 'ashrin. Tapi pukullah mereka apabila mereka tidak mau salat setelah dia berumur 10 tahun. Jadi kalau anak tidak mau salat padahal umurnya sudah 10 tahun, kata Rasulullah, wadrib, pukul. Pukul di sini boleh jadi adalah dengan pengajaran, dengan kita nasihati dia, kemudian kita bimbing dia. Bukan berarti kita harus memukulnya dengan kebablasan, dengan babak belur. Nah, itu tidak dibolehkan. Jadi memukul dengan pukulan pengajaran, dengan kasih sayang, supaya dia bagaimana caranya supaya dia bisa sholat. Mungkin dengan kita ajari dia, kemudian kita keras kepadanya, keras yang positif sehingga dia melaksanakan sholat. Wa farriqu bainahum fil madajih, dan pisahkanlah mereka apabila dalam tempat tidur. Jadi ada kalanya anak kita ketika digabungkan, walaupun dia laki-laki berdua dalam satu kamar, mereka kadang berantem. Jadi kalau ada kemampuan ada kamar, ya pisahkan mereka. Apalagi antara laki-laki dan perempuan apabila sudah mereka kecil. Jadi kalau mereka sudah umur 10 tahun, kita pisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini diantaranya tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Oleh sebab itu, kepada orang tua yang melihat video ini dan anak-anak yang melihat video ini, mudah-mudahan dapat memberikan motivasi sehingga memberikan pendidikan agama kepada anak. Sebab pendidikan agama ini adalah paling utama yang akan membentuk moralnya, membentuk akhlaknya, membentuk karakternya menjadi karakter yang berilmu pengetahuan, yang berakhlakul karimah. Jadi dia tahu adabnya berhadapan dengan orang lain. Dan kepada anak-anakku mahasiswa, jadilah anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuamu. Sekarang kau menuntut hakmu kepadanya, hak orang tua kepadamu, maka ingatlah hakmu kepada orang tua. Manakala engkau nanti sudah selesai jadi sarjana, kemudian engkau sudah menikah, apabila engkau sudah menikah, maka tidak lagi ada hak orang tua. Jadi diantaranya adalah memberikan pendidikan, kemudian menghitan, mentasmiahkan, kemudian memberikan nama yang baik, kemudian memberikan pendidikan sampai perguruan tinggi mungkin. Setelah itu kemudian engkau dinikahkan. Kewajiban terakhir orang tua adalah menikahkan. Apabila kamu sudah menikah, maka kamu harus mengingat, memperhatikan hakmu kepada orang tua, kewajibanmu kepada orang tua. Apabila orang tuamu itu sudah tua, kemudian dia sakit-sakitan, dia butuh berobat, kamu harus mengantarkannya berobat. Itu adalah kewajibanmu sebagai anak kepada orang tua. Apabila mungkin dia butuh makan, dia tidak bisa berbuat apa lagi, maka berikanlah makan kepadanya, sebagaimana dia memberikan makan kepadamu ketika engkau dulunya masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa.
Demikian pula apabila dia minta perlindungan, lindungilah dia. Lindungi dia, mungkin dia tidak bisa ambil air wudhu, antarkan dia untuk ambil wudhu, papalah dia untuk ambil wudhu. Jadi sayangi dia, hormati dia, ridullah, ridul walidain, wa suhtallah, suhtal walidain. Sebab ridhonya orang tua, ridhonya Allah, murkanya orang tua, murkanya Allah. Semoga anak-anakku semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha dan berhasil meraih gelar jadi sarjana. Demikian dan sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.